Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di channel Haswadi As-Sasaki. Pada perjumpaan kali ini kita akan membahas 5 langkah cara membuat pantun. Simak terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa tekan like, subscribe, and share video bermanfaat lainnya dari channel Haswadi As-Sasaki. Terima kasih. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang 5 langkah cara membuat pantun, alangkah baiknya terlebih dahulu kita akan menjelaskan apa itu pantun. Pantun adalah salah satu puisi lama yang tersusun atas 4 baris berisi sampiran dan isi, dan juga mempunyai sajak atau rima ABAB. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh pantun berikut ini. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Pada baris pertama pantun ini, kata ladang sama bunyinya dengan kata panjang pada baris yang ketiga. Jadi rima atau bunyi akhir pada baris yang pertama haruslah sama dengan bunyi akhir pada baris yang ketiga. Demikian juga pada baris yang kedua, pada kata mandi, bunyi akhirnya harus sama dengan baris yang keempat pada kata lagi. Mandi lagi. Jadi, pada sebuah pantun bersajak atau bunyi akhirnya, rimanya ABAB. A dengan A, baris pertama dengan baris ketiga bunyinya sama. Pada baris kedua dan baris keempat bunyinya harus juga sama. Nah, selanjutnya kita akan membahas langkah yang pertama, cara membuat pantun. Pada langkah pertama, kita harus mengenal ciri-ciri dari pantun. Apa saja ciri-ciri pantun? Perhatikan penjelasan berikut. Ciri-ciri pantun yang pertama, satu bait pada pantun terdiri atas 4 baris kalimat. Yang kedua, 2 baris pertama pada sebuah pantun haruslah berupa sampiran. Nah, sampiran atau gantungan pada sebuah pantun adalah baris yang pertama dan baris yang kedua, berupa kalimat yang biasanya tidak ada kaitannya dengan baris ketiga dan keempat, namun hanya merupakan persediaan bunyi kata untuk nanti disamakan dengan bunyi kata pada isi pantun. Jadi, biasanya kalimat pada sampiran pada sebuah pantun tidak ada hubungannya dengan bagian isi, ya, namun sampiran itu hanya berfungsi nanti untuk disamakan bunyi akhirnya, bunyi katanya sesuai dengan isi dari pantun. Yang ketiga, dari ciri-ciri pantun yang harus kita ketahui adalah 2 baris terakhir harus berupa isi. Isi pantun itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh orang yang membuat pantun. Jumlah suku kata tiap baris pada pantun antara 8 sampai 12 suku kata. Selanjutnya, ciri pantun adalah pantun yang indah buatan kita sendiri wajib bersajak ABAB. Jadi rimanya, bunyi akhirnya wajib ABAB. Nah, supaya pantun yang kita buat bagus dan indah. Nah, langkah pertama ini ya, teman-teman, kita harus kenal dulu ya, apa ciri-ciri pantun
sebelum nantinya kita membuat sebuah pantun. Selanjutnya langkah kedua, ya, setelah kita mengenal ciri-ciri pantun, langkah kedua adalah menentukan tema pantun yang ingin kita buat. Ya, tema-tema pantun yang ingin kita buat, misalkan pantun yang dibuat dengan tema hiburan bisa atau jenaka, bisa juga pantun dengan tema teka-teki, ya. Kemudian pantun dengan tema nasihat, pantun dengan tema pendidikan, dan juga pantun dengan tema-tema yang lainnya. Jadi kita tentukan tema pantun yang ingin kita buat. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga adalah langkah membuat pantun adalah menulis isi. Jadi sebelum menulis sampiran pada pantun, jadi kita menulis isinya terlebih dahulu, ya. Pesan yang ingin disampaikan lewat pantun yang kita buat, kita tulis terlebih dahulu. Ingat, pada ciri-ciri pantun, isi terletak pada baris yang ketiga dan baris yang keempat. Nah, perhatikan contoh pantun dengan tema nasihat berikut ini. Baris ke-1 dan kedua masih kosong, ya. Baris ketiga dan keempat ini adalah isi. Jadi kita tulis isinya terlebih dahulu. Misalkan seperti ini. Jangan lupa untuk belajar agar kelak menjadi orang berguna. Jangan lupa untuk belajar agar kelak menjadi orang berguna. Nah, langkah ketiga ini adalah kita menulis isinya terlebih dahulu. Lalu langkah yang keempat adalah menulis sampiran. Menulis sampiran pada sebuah pantun, ya. Caranya yang pertama, perhatikan akhiran setiap baris isi pantun yang sudah dibuat. Perhatikan akhiran setiap baris isi pantun yang sudah dibuat. Isi pantun yang sudah kita buat tadi, jangan lupa untuk belajar. Nah, perhatikan akhirannya di sini. Akhirannya pada baris yang ini adalah kata belajar pada suku kata yang terakhir jar, ya. Jar, belajar. Kemudian akhiran baris yang kedua pada isi pantun yang kita buat adalah agar kelak menjadi orang berguna. Jadi suku kata na pada kata berguna. Belajar, jar, berguna, na. Jadi ini isi pantun yang sudah kita buat. Perhatikan akhiran setiap baris isi pantun yang sudah kita buat. Selanjutnya, cara untuk kita membuat sampiran pantun adalah pikirkan satu kata dengan akhiran bunyi jar dan na, ya. Pikirkan satu kata dengan akhiran bunyi jar, ya, pada isi yang pertama tadi, ya, belajar, dan na, ya, pada kata berguna. Misalkan suku kata jar rimanya sama dengan kata dikejar. Oke, kita buat kata, ya, kita pilih kata yang sama bunyi akhirnya dengan suku kata jar tadi adalah kata dikejar. Kemudian kata dengan akhiran na, ya, kata dengan akhiran na, suku kata na pada isi pantun yang dibuat adalah hina. Bunyi akhir atau akhiran yang sama dengan na adalah kata hina. Nah, setelah kita menemukan satu kata dengan akhiran bunyi yang sama tadi, jar dan na, ya, dikejar dan hina, maka selanjutnya kita pikirkan dua buah kalimat yang sesuai dengan kata dikejar dan kata hina. Ya, kita pikirkan dua buah kalimat yang sesuai dengan kata dikejar dan hina. Nah, ini langkah yang ketiga untuk membuat sampiran. Mari kita perhatikan.
Nah, contoh sampiran yang bisa kita buat ya dari kata dikejar tadi itu adalah saya lari karena dikejar. Ya, saya lari karena dikejar. Jadi kita buat kalimat yang sesuai dengan kata dikejar tadi. Saya lari karena dikejar. Kemudian kata hina, akhiran hina ya, kita buat saya berbohong kelihatan hina. Kita ulangi contoh sampiran yang kita buat. Saya lari karena dikejar, saya berbohong kelihatan hina. Nah, itu cara kita membuat sampiran atau gantungan atau sampaian pada sebuah pantun. Selanjutnya, langkah yang kelima, setelah kita membuat tadi, setelah kita selesai membuat isi dan juga sampiran pantun yang kita buat, maka langkah selanjutnya adalah kita gabungkan keempat kalimat yang sudah jadi tersebut ya, yang sudah kita buat sesuai urutannya. Ingat, harus sesuai urutannya. Yang pertama, 2 baris adalah sampirannya, sampiran pantun. Kemudian 2 baris setelahnya adalah isi atau pesan dari pantun tersebut. Nah, inilah langkah yang terakhir cara kita membuat sebuah pantun. Nah, setelah kita gabungkan, maka ya, jadilah pantun kita seperti ini. Saya lari karena dikejar, saya berbohong kelihatan hina. Jangan lupa untuk belajar agar kelak menjadi orang berguna. Nah, jadi isi yang sudah kita buat ya sesuaikan dengan sampiran yang kita buat selanjutnya. Jadi kata dikejar ya bunyi akhirnya sama dengan baris yang ketiga. Baris yang pertama bunyi akhirnya sama dengan baris yang ketiga. Kemudian bunyi atau rima pada baris yang kedua sama dengan rima atau bunyi akhirnya sama dengan baris yang keempat. Baris 1 dan 2 adalah sampiran, baris 3 dan 4 adalah isi dari pantun tersebut. Kita baca sekali lagi. Saya lari karena dikejar, saya berbohong kelihatan hina. Jangan lupa untuk belajar agar kelak menjadi orang berguna. Nah, teman-teman semua, demikian pembahasan tentang 5 langkah cara membuat pantun. Semoga apa yang disampaikan pada perjumpaan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya. Namun sebelum kita berpisah, saya ingin menyanyikan sebuah lagu ya, yaitu lagu cara kita membuat pantun ya. Jadi penjelasan sebelumnya sudah saya rangkum dalam sebuah lagu yang berjudul 5 langkah mencipta pantun. Didengarkan lagunya baik-baik. Ada 5 langkah cara membuat pantun. Mengenal ciri-cirinya itu langkah pertama. Menentukan tema itu langkah kedua. Menulis isinya harus sesuai tema. Menulis sampirannya, rimanya harus sama. Gabungkan sampiran dan isi pantunnya. Yuk kawan kita coba, jangan takut berkarya. Belajar mencipta pantun sungguh mudahnya. Kita ulangi sekali lagi. Ada 5 langkah cara membuat pantun. Mengenal ciri-cirinya itu langkah pertama. Menentukan tema itu langkah kedua. Menulis isinya harus sesuai tema.
Menulis sampirannya, rimanya harus sama. Gabungkan sampiran dan isi pantunnya. Yuk kawan kita coba, jangan takut berkarya. Belajar mencipta pantun sungguh mudahnya. Nah, demikian kawan-kawan semua, 5 langkah cara membuat pantun. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.